Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Bagaimana kabar puasanya? Sudah ada yang bolong, yang batal? Semoga saja teman-teman diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan ini, ya. Ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Teman-teman, sudah sampai mana tilawahnya? Sudah ada yang selesai 30 juz? Atau masih dalam tahap menyelesaikan 30 juz? Ayo, ini sudah mau berakhir Ramadannya. Kita selesaikan tilawah kita sehingga kita dapat menyelesaikan 30 juz sampai akhir Ramadan nanti. Nah, teman-teman, di antara amal ibadah yang dapat dilakukan selama Ramadan adalah dengan memperbanyak tilawah, membaca Al-Quran. Tentunya teman-teman sering dengar, melihat di masjid-masjid, di musola, di tempat-tempat pengajian, orang-orang berbondong-bondong membaca Al-Quran, berlomba-lomba membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena apa? Ibadah membaca Al-Quran di bulan Ramadan sangatlah besar pahalanya. Membaca Al-Quran tidaklah rugi. Orang-orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran tidak akan rugi. Orang yang mau membacanya mendapatkan pahala, memegangnya mendapatkan rahmat, membacanya ketika terbata-bata mendapatkan 2 pahala. 1 pahala membaca, 2 pahala terbata-bata kesulitan membaca dengan baik dan benar. Kemudian orang-orang yang mahir membacanya akan dikumpulkan dengan para malaikat safarah kiramim bararah, malaikat yang mulia lagi berbakti. Tidak ada buku-buku, kitab-kitab lain yang semulia Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Seperti sabda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Karena apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat li ashabi, kepada para sahabat-sahabatnya. Bacalah Al-Quran sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita. Nah, dari hadis ini tidak kita temukan Iqra'ul Quran fi syahri Ramadan. Bacalah Al-Quran pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan saja tidak kita temukan. Ini artinya membaca Al-Quran adalah sepanjang hayat kita, ya. Sangatlah mulia Al-Quran, sehingga Al-Quran akan memberikan pertolongan, syafaatnya kelak di hari yaumil qiyamah, di hari pembalasan nanti. Kepada siapa? Kepada para pembaca-pembacanya. Kebiasaan kita membaca Al-Quran selama Ramadan ini hendaknya dapat kita lanjutkan pada hari-hari selain Ramadan juga. Tidak hanya di bulan Ramadan, ya. Jadi nanti setelah Ramadan teman-teman
tetap bisa melanjutkan tilawah Al-Qur'annya sampai selesai. Nah, ketika kita sudah mempunyai kebiasaan membaca Al-Qur'an, sudah mempunyai kebiasaan di hari-hari kita dengan membaca Al-Qur'an, kemudian kita tidak sempat atau lupa sekedar kita memegangnya, kemudian membacanya, akan terasa hati ini, diri kita ini ada sesuatu yang hilang. Itu artinya apa? Artinya Al-Quran telah merindukan kita, untuk kita baca, untuk kita pegang, untuk kita kaji. Membacanya saja sebagai ibadah. Karena apa? Ayat-ayat yang kita baca akan memberikan pahala terhadap diri kita. Pahala untuk kita karena kita telah membacanya. Al-Quran adalah tuntunan kita, tuntunan umat muslim. Di dalamnya terdapat syariat-syariat, terdapat kisah-kisah, terdapat tuntunan untuk umat Islam. Nah, maka dari itu mari kita perbanyak membaca Al-Quran, tidak hanya di bulan Ramadan, namun berlanjut sampai nanti setelah Ramadan. Mari kita luangkan waktu kita untuk sekedar membacanya. Mungkin satu hari bisa hanya 1 lembar, kemudian berlanjut 2 lembar, dan kemudian akan bertambah terus untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Betapa mulianya Al-Quran, sehingga merupakan ibadah yang mulia. Nah, di akhir Ramadan ini semoga kita bisa mengisi hari-hari menjelang akhir Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, yang lebih mendekatkan kita kepada Allah, mengisi dengan iktikaf, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, sehingga kita dapat meraih keberkahan Al-Quran di tahun ini. Demikian teman-teman yang dapat Bu Lismi sampaikan. Semoga saja bermanfaat. Sekali lagi, mari kita budayakan membaca Al-Quran sampai nanti setelah Ramadan pun kita masih tetap mau membacanya. Demikian dari Bu Lismi, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.